Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mata kuliah ekonomi internasional tentang kebijakan impor. Sebelumnya, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Sakifah Ayu Amelia, Ayu Anggraini, Erin Zeviona, dan Pianto Widodo. Yang pertama, kebijakan impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Kegiatan impor di satu pihak sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi di lain pihak dapat merugikan perkembangan industri dalam negeri. Untuk melindungi produksi dalam negerinya dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur komposisi dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri atau domestik dan penghematan devisa negara. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif atau tarif barir dan kebijakan hambatan non-tarif atau non-tarif barir. Yang pertama, hambatan tarif atau tarif barir, yaitu suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, yaitu dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Yang kedua, hambatan non-tarif atau non-tarif barir. Hambatan non-tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga dapat mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. A.M. Ruchman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non-tarif atau non-tarif barir antara lain: yang pertama, pembatasan spesifik atau specific limitation yang terdiri dari larangan impor secara mutlak, pembatasan impor atau kuota sistem, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk atau barang tertentu, peraturan kesehatan atau karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara, peraturan kebudayaan, perizinan impor, embargo, hambatan pemasaran atau marketing. Yang kedua, peraturan bea cukai yang terdiri dari tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, penetapan forex rates atau kurva falas, dan pengawasan devisa forex, kontrol, konsulat formalities, packaging atau labeling, regulation, documentation needed, quality and testing standard, pungutan administrasi atau fees, tarif, classification. Selanjutnya adalah partisipasi pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan pengadaan pemerintah. Yang kedua adalah subsidi dan insentif ekspor. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan pelindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah countervailing duties. Yang keempat, domestic assistance program. Dan yang kelima adalah trade diverting. Selanjutnya adalah import charge. Yang pertama adalah import deposit. Yang kedua adalah supplementary duties. Dan yang ketiga adalah variable levies. Agar tidak merugikan produsen dalam negeri, diperlukan adanya kebijakan impor untuk melindungi produk dalam negeri dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenaan bea masuk. Barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk yang tinggi, sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat untuk membeli barang impor dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Yang kedua adalah tarif impor.
yaitu harga biaya masuk untuk barang-barang yang diimpor. Tujuan adanya kebijakan tarif adalah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Selain itu, untuk melindungi atau tetap menghidupkan produk dalam negeri supaya laku dan bersaing di pasaran. Jadi, barang impor lebih mahal jika dibandingkan dengan barang buatan dalam negeri sendiri. Negara yang menerapkan sistem perdagangan bebas akan memberikan tarif impor yang sangat rendah. Sehingga negara dengan sistem perdagangan proteksi memasang tarif lebih tinggi supaya tetap menjaga stabilitas keuangan dan barang dalam negeri. Yang ketiga adalah larangan impor. Selain menetapkan kuota impor, pemerintah terkait juga menetapkan larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk tidak mengimpor barang tertentu karena suatu hal seperti faktor ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Contohnya yaitu Indonesia melarang dan membatasi impor bahan baku seperti produk plastik, ban, garmen, dan keramik. Sebab semua bahan-bahan tersebut pada dasarnya sudah bisa dipenuhi oleh negara dari produksi produk-produk lokal sendiri. D. Kuota impor. Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan dibatasinya jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran. E. Pengendalian devisa. Dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli. F. Substitusi impor. Kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari luar negeri. G. Devaluasi. Kebijakan berupa devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Misalnya 1 US dollar sama dengan 8.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah. Dengan devaluasi dapat menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal dihitung dengan mata uang dalam negeri sehingga akan mengurangi pembelian barang impor. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.